Setiap makhluk hidup seperti manusia, hewan, maupun tumbuhan tersusun atas berbagai jutaan sel, di mana sel-sel tersebut akan membentuk jaringan yang melakukan fungsi tertentu untuk kelangsungan hidup organisme. Pengertian jaringan dalam biologi sendiri merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada hakikatnya, struktur jaringan hewan dan jaringan manusia itu sama, tetapi ada bagian-bagian yang membedakan. Jaringan hewan dibagi menjadi 4 kategori utama untuk menjalankan fungsi yang berbeda-beda, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai keempat jaringan ini, mari kita simak penjelasan berikut ini. Jaringan pada hewan. Hampir semua hewan itu tersusun atas jaringan. Jaringan yaitu kumpulan sel yang memiliki struktur yang sama dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jaringan hewan dikelompokkan menjadi 4 bagian utama, yaitu epitel, saraf, otot, dan jaringan ikat. Kita masuk ke jaringan yang pertama, yaitu jaringan epitel. Jaringan ini menutup dan melindungi permukaan luar dan dalam dari tubuh hewan. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan epitel itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Pipih selapis, pipih berlapis banyak, silindris selapis, dan kubus selapis. Epitel pipih selapis ditemukan di lapisan alveoli, yang memungkinkan pengangkutan molekul kecil dapat melewati membrannya. Sangat tipis, permeabel, dan transport zat dilakukan dengan difusi osmosis. Epitel pipih berlapis banyak, melindungi organ dari gesekan luar dan ditemukan di dalam kulit. Jaringan ini mudah melakukan regenerasi. Epitel silindris bersifat impermeabel terhadap masuknya bakteri yang ikut tertelan, tetapi permeabel terhadap ion yang diperlukan. Jaringan ini tinggi dan berbentuk seperti kolom. Jaringan epitel kubus selapis membantu dalam penyerapan dan memberikan dukungan mekanik. Jaringan ini membentuk lapisan tubulus ginjal dan saluran kelenjar ludah. Dan jaringan ini bentuknya seperti kubus. Kita masuk ke jaringan yang kedua, yaitu jaringan saraf, yang mana jaringan saraf terdiri dari sel saraf ataupun neuron, yang memiliki badan sel yang panjang dan memiliki juga nukleus atau inti sel. Badan sel membentuk bagian sel khusus, yaitu dendrit dan akson. Bagian sel saraf ini yaitu sel saraf yang membantu menarik tangan kita ketika kita tertusuk duri tanaman. Bagaimana prosesnya? Kenapa terjadi demikian? Sel saraf atau neuron membawa pesan, yang artinya dendrit membawa sinyal ke badan sel dan akson mengirimkan informasi ke sel yang lain. Impuls saraf inilah yang memungkinkan kita untuk menggerak-gerakkan otot kita ketika kita menginginkannya, sehingga kita dapat segera menarik tangan kita. Otak, sumsum tulang belakang, dan semua sel saraf terdiri dari jaringan saraf. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan otot, yang bertanggung jawab dalam menggerakkan tubuh kita, atau disebut gerak aktif, terdiri dari otot rangka atau lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka membantu dalam penggerakan tubuh secara sadar atau volunter. Berbentuk silindris panjang dengan inti di tepi, tidak bercabang, atau dipersarapi saraf pusat dan cepat lelah. Misalnya, otot yang menempel pada tulang atau pada daging. Kalau otot polos, memberikan gerakan secara tidak sadar, seperti kontraksi dinding usus. Otot ini mengisi bagian dinding struktur rongga tubuh, ditemukan di usus dan pembuluh darah, di kandung kemih, dan juga di dalam rahim. Otot polos berbentuk gelendong dengan inti di tengah, bekerja secara tidak sadar dan dipersarapi saraf autonom, dan tidak mudah lelah. Otot jantung bekerja secara tidak sadar dan berkontraksi dan juga berelaksasi sepanjang hidup kita. Otot ini berbentuk silindris panjang, inti di tengah, bercabang, bekerja secara tidak sadar dan dipersarapi oleh saraf autonom dan tidak mudah lelah. Jaringan yang keempat adalah jaringan ikat, yang mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkrim dan mesoderm. Jaringan ikat terdiri dari jaringan darah, jaringan tulang, jaringan ikat padat, jaringan tulang rawan, jaringan ikat longgar, dan jaringan adiposa. Jaringan darah mengandung sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang mengangkut gas dan bahan lainnya ke seluruh tubuh. Darah memiliki jaringan matriks. Jaringan tulang mensekresikan kalsium dan mengeraskan tulang dan mendukung organ-organ tubuh utama lainnya. Sel-sel tulang sangatlah padat. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antar tulang.
Jaringan ini memiliki serat dan elastis. Kartilago atau tulang rawan melindungi tulang dengan cara mencegah tulang berbenturan satu dengan yang lain. Jaringan ini kuat, tapi merupakan jaringan yang fleksibel. Jaringan ikat longgar mengisi ruang di dalam organ. Jaringan ini seperti gel, yaitu memiliki serat elastis dan non-elastis. Jaringan adiposa atau lemak menyimpan banyak lemak. Dalam kesimpulan, kita telah melihat dan memahami jenis-jenis jaringan hewan, klasifikasi dan juga fungsinya.